Shalom, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube. Berikut ini beberapa warta lisan yang perlu mendapatkan perhatian. Kebaktian akhir tahun 2021 ini kita laksanakan melalui rekaman channel YouTube. Kebaktian ini dilayani oleh Bapak Pendeta Rahmat Pasca Raja Guguk dari GKI Reformit. Ibadah awal tahun 2022 dapat diakses melalui channel YouTube mulai dari tanggal 1 Januari 2022 pukul 9. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat diberikan melalui amplop dan diserahkan ke gereja, transfer ke rekening gereja, dan QRIS GKI Reformit. Bila saudara membutuhkan pelayanan gerejawi dan informasi pelayanan gereja, dapat menghubungi majelis jemaat usai ibadah atau tata usaha gereja pada hari dan jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai kebaktian ini dengan mendengarkan panggilan beribadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama semesta, kita melihat kembali jejak-jejak langkah di tahun 2021. Ada apa di sana? Ada banyak kisah suka, duka, berhasil, gagal, sakit, pulih, dan aneka kisah lainnya yang menjadi pengalaman kita. Sejenak kita menoleh dan melihat Allah yang berkarya, Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Marilah kita menyanyikan PGJ 244, bait yang pertama dan kedua, Sejenak Aku Menoleh. Marilah menoleh sejenak dan menghayati kembali bahwa sesungguhnya penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaan dalam kasih-Nya. Kasih karunia,
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa saat ini kita berada di penghujung tahun 2021. Ibadah ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 yang membawa kita pada kesempatan dan kesiapan menyongsong tahun 2022. Tema kita dalam ibadah akhir tahun 2021 ini adalah permenungan kehidupan. Sejenak kita menghayati, merenungkan, berefleksi, dan juga melihat karya Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita di tahun 2021 yang sudah kita jalani. Yang itu membawa kita pada sebuah kesadaran semua dapat kita lalui karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bersamamu, Tuhan bersama dengan kita di setiap musim hidup kita.
Jemaat dikasihi Tuhan, sejenak kita meneduhkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa pengakuan akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Waktu demi waktu telah kami lalui ya Tuhan, dengan peristiwa demi peristiwa di tahun 2021 ini. Perjalanan yang kami lalui dengan segala keterbatasan dan kebodohan kami. Dan saat ini di penghujung tahun 2021, Tuhan kami datang kepadamu memohon belas kasihan dan pengampunan. Karena kami sadar tahun 2021 yang Kau anugerahkan bagi kami tidak kami jalani dengan hati yang selalu bersyukur, karena kami masih bersungut-sungut. Bahkan kami marah kepada Tuhan dan mengabaikan tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, dalam studi, pekerjaan, termasuk juga Tuhan dalam pelayanan kami di gereja, khususnya di GKI Reformit Semarang. Kami marah, kami tersinggung, kami mengabaikan semua itu karena kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Tuhan, ampuni kami karena kami sangat egois dalam menjalani hari-hari kami di tahun 2021. Kami juga memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu ya Tuhan. Karena kami merasa tidak Engkau sertai dan berkati ketika peristiwa-peristiwa yang menyulitkan, menyakitkan, bahkan kegagalan. Kami sering menganggap Engkau mengabaikan dan meninggalkan kami. Tuhan ampuni kami, karena dengan waktu yang berlalu ini, semuanya itu dapat kami lalui karena Tuhan, karena Engkau yang hadir menyertai kami dalam setiap nafas hidup yang Kau percayakan bagi kami. Ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang kami telah lakukan di tahun 2021 ini ya Tuhan. Dan di penghujung tahun ini, berkenanlah Engkau mengampuni kami. Ampunilah kami ya Tuhan dalam belas kasihan-Mu. Inilah doa kami, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, melewati tahun 2021 ini, marilah kita terus menatap dan terus menjalaninya sampai akhir. Karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Berita anugerah bagi kita terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 46 yang berbunyi demikian. Karena kasih karunia-Nya, Allah hadir ke dalam dunia sebagai terang untuk menyelamatkan semua manusia dan dalam kegelapan. Pernyataan ini jelas tertulis saudara dalam Yohanes pasal 12 ayat 46 yang demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian Kasih Tuhanku Lembut. Kasih
Tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon tuntunan dan pencerahan Roh Kudus. Kita berdoa. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami. Roh Kudus bimbinglah kami sehingga kami dapat mengerti firman yang kami renungkan itu dan menjadi sebuah refleksi yang dalam, baik melalui firman Tuhan dan juga peristiwa-peristiwa hidup yang telah kami jalani di tahun 2021 ini. Sertai hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti ibadah akhir tahun 2021 ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita terambil dari kitab Mazmur. Mazmur nomor 8. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara, di penghujung tahun 2021 ini ada sebuah lagu yang tepat sekali bagi kita untuk melakukan permenungan hidup di tahun 2021. Lagu ini sangat populer dan saya yakin setiap kita pernah menyanyikan dan mendapatkan inspirasi dari lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Saya akan nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara, lagu ini sangat indah dan syarat dengan makna dan memberikan kita waktu yang sangat tepat untuk merenungkan sesuatu di penghujung tahun 2021 ini. Saudara, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita rasakan. Kalau saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Ada 3 hal saudara yang bisa kita rasakan ketika kita menyanyikan lagu ini atau mendengar lagu ini atau coba menghayati perjalanan hidup kita di tahun 2021 lewat lagu ini. Yang pertama saudara, kalau bagi saya dan mungkin juga bagi Bapak Ibu, ketika mendengar lagu ini dan menyanyikannya, saudara, ada muncul yang pertama kali adalah perasaan menyesal. Rasa penyesalan. Karena banyak sekali saudara peristiwa-peristiwa yang terjadi, waktu yang terbuang, waktu yang berlalu begitu saja. Dan terlalu sedikit peristiwa, karya yang bisa kita lakukan dengan baik di tahun 2021. Dan itu semua sudah berlalu. Kita tidak bisa lagi mengulangnya atau merilutnya lagi. Dan itu semua sudah lewat. Menyesal. Kenapa ya? Waktu itu tidak bla bla bla. Ya, sudah tidak ada lagi kesempatan. Karena sudah berlalu. Dengan berlalunya waktu itu. Juga saudara, dalam menghayati waktu yang berjalan lewat lagu ini, ada perasaan juga yang muncul, yaitu rasa bersyukur. Bersyukur karena peristiwa-peristiwa yang berlalu itu memberikan kita banyak hikmat, pengalaman yang sangat berharga, dan sesuatu yang tidak mungkin terlupakan. Dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan pengalaman itu, peristiwa itu di tahun 2021. Salah satu saudara, kita bersyukur ketika varian Delta begitu ganasnya terjadi di Indonesia, khususnya di kota Semarang atau di Jawa. Dan hampir setiap hari kita mendengar berita duka cita, kematian, orang yang kena COVID. Kita bersyukur melalui masa itu. Dan keberhasilan-keberhasilan yang telah kita lalui. Pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu. Kita bersyukur bisa melalui semua itu. Yang pada waktu itu mungkin kita takut, khawatir, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi semua itu sudah berlalu. Kesempatan itu telah kita lakukan dengan baik. Sehingga kita bersyukur. Di penghujung tahun 2021 ini telah melakukan tugas-tugas kita semampu kita dengan baik. Perasaan yang ketiga saudara, sebuah kesadaran ketika kita menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Saat di akhir 2021 ini kita masih hidup, saudara, berarti masih ada harapan. Ada kesempatan, itu berarti ada harapan kita memperbaiki apa yang belum kita berhasil lakukan. Ada pengharapan saudara, tahun 2022 menjadi
tahun baru dalam sebuah pengharapan baru dan motivasi yang baru. Ketika apa? Kita bisa hidup, bisa bernafas. Tuhan membukakan kesempatan itu untuk kita jalani dan lakukan. Saudara, merenungkan hidup yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Apapun yang telah terjadi. Apapun perasaan saudara ketika sejenak kita termenung menanti datangnya tahun 2022. Dan kalau kita ceritakan sangat banyak sekali. Dalam perenungan yang kita lakukan di akhir tahun 2021 ini. Saudara, ada 3 hal yang penting ketika kita mendasari perenungan itu dari bacaan kita Mazmur 8 yang menjadi tonggak bagi kita untuk melakukan kesempatan yang Tuhan berikan kalau Tuhan tetap menyertai kita tahun 2022. Dan itu menjadi sesuatu yang berharga yang kita kumpulkan dan kita dapatkan selama tahun 2021. Saudara, apapun yang kita alami atau kita rasakan di tahun 2021 ini, satu hal yang harus kita sadari, saudara. Kita dapat melalui tahun 2021. Itu semua kita bisa jalani karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang memampukan kita melalui berbagai peristiwa di tahun 2021. Saudara, perenungan kita pada malam hari ini bukan membuat ataupun melis detail apa yang menjadi kehebatan kita, apa yang menjadi keberhasilan kita. Saudara, itu akan membawa kita kepada kesombongan diri dan kehancuran di tahun 2022. Daud, saudara, dalam perjalanan hidupnya dengan jelas mengatakan kepada kita dalam sebuah lantunan lagu yang sangat syarat dengan sebuah kesadaran. Siapakah manusia? Saudara, membawa kita kepada sebuah perenungan, kita ini debu. Siapakah kita ini? Kita tidak ada apa-apanya. Siapakah kita yang bisa menjalani hari-hari kita waktu demi waktu dengan saudara segala kelemahan dan keterbatasan kita. Dan semua itu bisa kita lalui karena Tuhan. Karena Tuhan yang mengiringi kita melalui semua peristiwa-peristiwa hidup yang kita lalui di tahun 2021. Saudara, dalam ayat yang keempat, Mazmur 8 berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?" Saudara, ada banyak keajaiban dan karya Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa kita jangkau karya-karya itu. Dan saudara, ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang membutuhkan kekuatan dan kuasa ilahi yang sangat besar. Dan kalau kita mau memikirkan karya Tuhan itu dalam keegoisan kita, saudara, bisa saja Tuhan berkata, "Aku tidak punya waktu
untuk mendengar keluh kesahmu. Karena apa? Karena keluh kesahmu dari tahun ke tahun itu saja. Dan engkau tidak belajar dari semua keluh kesahmu. Walaupun berganti tahun, tetap saja persoalanmu hal yang sama. Kita bosan, saudara. Kalau di televisi selalu diberitakan berita yang sama dari hari ke hari, waktu ke waktu, sehingga kita berkata, ini apa televisi tidak ada program dan biaya ya? Kenapa film ini dari tahun ke tahun itu saja diputar? Saudara, kita jengkel. Kita akan mengganti channel televisi itu. Kalau kita ganti channel itu juga memutar film yang sama. Bayangin saudara, kalau semua media sosial dan televisi memutarkan berita yang sama, film yang sama, kita berkata membosankan. Kita akan tinggalkan. Saudara, mari kita coba pikirkan, kita renungkan. Tahun berganti, saudara. Apa yang kita keluh kesahkan kepada Tuhan tetap sama saja. Persoalan perekonomian, persoalan kesehatan, persoalan keinginan-keinginan kita yang tidak tercapai, kejengkelan kita. Dan saudara, semua itu mengarah kepada apa? Kepuasan diri kita dan keegoisan diri kita. Bisa saja saudara berkata, kalau saya jadi Tuhan berkata, ya itu lagi. Tapi saudara, yang luar biasa, Tuhan tidak seperti kita yang bosan. Dan Dia selalu mengingat kita. Dan tahun demi tahun diberikan dan terus diberikan, saudara, sebagai apa? Sebagai wujud pernyataan Tuhan, aku peduli akan hidupmu. Dan Tuhan terus menyertai kita. Walaupun tahun berganti tahun. Tuhan tidak pernah bosan mengingatkan kita. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita. Tuhan tidak pernah berhenti dalam menopang dan menguatkan kita. Sehingga saudara, ketika kita merenung waktu berganti dan esok hari sudah tahun yang baru. Ingatlah, kita bisa melalui tahun 2021. Itu semua karena anugerah Tuhan. Lalu yang kedua saudara, hal yang kita renungkan dalam perjalanan di tahun 2021. Semua keberhasilan, kegagalan, sukacita, duka cita, apapun peristiwa yang terjadi, saudara, mari kita lihat itu semua terangkum dalam sebuah karya agung Tuhan bagi setiap kita. Dia bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi gereja dan bagi dunia ini. Saudara, kita menjadi bagian, kita bukan di luar, tapi kita ada di dalam. Di dalam sejarah peradaban dunia saat ini, saudara, kita berada di dalam interaksi yang aktif dalam keluarga kita, dalam gereja kita di GKI Reformit Semarang. Saudara, itu mengingatkan kita akan keterkaitan dan keterlibatan yang Tuhan desain dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami dan jalani di tahun 2021, saudara, tidak ada yang perlu kita sesalkan. Karena semua itu mengajarkan kita karya Tuhan akan terus berjalan. Tidak pernah berhenti. Tidak akan berhenti walaupun kita kecewa. Dan karya Tuhan tidak akan dipercepat walaupun kita bersemangat luar biasa. Dan karya Tuhan tidak mungkin diperlambat karena kita yang mutung ataupun berhenti dan tidak melakukannya.
saudara semua bergerak dalam karya agung Tuhan. Sehingga saudara di Pemazmur berkata, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan segala sesuatu Tuhan apa? Percayakan. Karena itu saudara, biarlah di tahun 2021 kita tetap menatap karya Tuhan, bukan diri kita. Kita tetap fokus kepada pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan hati kita dan pikiran kita. Dan kita mempunyai semangat untuk memasuki tahun 2022 karena kemuliaan Tuhan Dia percayakan kepada kita yang hina. Apa yang membuat kita semangat menyongsong setiap pergantian tahun? Saudara, bukan menatap harapan hidup kita akan sukses, berhasil. Saudara, kita akan kecewa. Dan kita akan bosan dengan pergantian tahun kalau kita hanya menatap untuk kemuliaan diri kita. Dan itu hanya terbatas pada diri kita. Tapi saudara, kalau di tahun 2021 menjadi sebuah refleksi untuk kita menatap kemuliaan Tuhan yang terus Tuhan anugerahkan dalam sejarah kehidupan dunia sampai kedatangan Kristus kembali. Saudara, kita akan terus bersemangat menyongsong pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, dan pergantian tahun. Karena kita masih diberikan kemuliaan itu. Dan itu memberikan kita kesadaran betapa mulianya hidup kita. Karena kemuliaan Tuhan dipercayakan kepada kita. Saudara, selamat bersyukur untuk kemuliaan Tuhan yang Dia percayakan kepada saudara di tahun 2021. Dan sampai di penghujung ini, kita tetap diberikan anugerah Tuhan, kemuliaannya. Dan selamat memasuki tahun baru di tahun 2022. Menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk terus berkarya dalam kemuliaannya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Amin. Saat hening sejenak bagi kita. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita khusus berdoa di akhir tahun 2021 ini dengan senantiasa bersyukur. Mari kita bersyukur dan menaikkan doa-doa kita. Tuhan, kami bersyukur tahun 2021 telah kami jalani dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong kami melalui masa-masa pandemi yang menakutkan dan mengkhawatirkan kami. Kami bersyukur Tuhan, ada suka, ada duka yang kami jalani. Dan kami bersyukur dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Ada kekhawatiran, ada keberhasilan, ada kegembiraan, ada juga beban yang masih kami rasakan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, dalam kehidupan kami berkeluarga, suka, keakraban, kebersamaan menjadi pengalaman yang membahagiakan. Pertengkaran, perselisihan, dan sakit penyakit menjadi pengalaman yang membawa kami untuk dekat kepada Tuhan dan menyadari kerapuhan kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan berkat yang mencukupkan kami. Walaupun dalam berbagai peristiwa kami sungguh merasakan betapa tak berdayanya kami. Kami tidak mampu untuk melalui hari-hari kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan mencukupkan dan memberikan nafas hidup kepada kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Kau menjaga dan menyertai ibadah-ibadah kami di GKIG Reformit Semarang. Dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Kami dapat melakukan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Dan kami juga bersyukur kelemahan-kelemahan, kendala-kendala yang ada, permasalahan-permasalahan yang terjadi, memberikan kami keakraban untuk saling mengoreksi, saling melengkapi, dan terus membenahi diri kami dalam kerinduan kami untuk memberikan persembahan dan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan, dan taat dan setia, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan di pelayanan kami di GKIG Reformit Semarang. Kami bersyukur ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang dalam membenahi dan memperbaiki kehidupan kami bermasyarakat, menciptakan kerukunan dan memberikan kami kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur dan juga pergolakan-pergolakan politik yang semakin mendewasakan kami, dan juga penanganan pandemi COVID-19 yang telah kami lalui. Juga bersyukur untuk pelaksanaan vaksinasi yang terus digiatkan. Tuhan, kami bersyukur walaupun pandemi ini belum selesai, tapi ada edukasi dan kebersamaan kami yang membawa kami melalui tahun 2021 ini dalam anugerah kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan,
dan inilah ungkapan syukur kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan tetap menyatakan, Kau tetap Tuhanku Yesus. Mari kita nyanyikan NKB 194, Kau tetap Tuhanku Yesus. Tuhan ada bersamamu sepanjang tahun 2021. Kami terarah pada Dia, Allah yang beserta. Tetaplah berpegang pada janjinya. Sebab janjinya benar dan nyata. Terpujilah Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kini di masa